Pernahkah Anda merasa terjebak dalam sebuah keputusan yang Anda tahu salah sejak awal? Bagaimana jika keputusan itu membawa Anda ke dalam sebuah mimpi buruk yang mengancam nyawa anak Anda yang belum lahir? Kisah ini adalah tentang pengkhianatan yang paling menyakitkan, yang datang dari orang-orang terdekat. Ini adalah perjalanan seorang wanita muda yang harus berjuang melawan suaminya sendiri dan ibu mertuanya yang kejam. Siapkan diri Anda, karena cerita ini akan membawa Anda ke dalam jurang konspirasi dan perjuangan untuk bertahan hidup. Nadia adalah seorang gadis desa dari desa Sukamaju. Seorang gadis yang mimpinya setinggi langit, namun takdirnya terbelenggu oleh kehadiran Ibu Ratna, ibu tirinya yang serakah. Sejak ayahnya, Pak Agus, menikahi wanita itu, rumah yang dulu hangat berubah menjadi neraka. Pak Agus yang dulu penyayang, perlahan tenggelam dalam lautan alkohol, tak berdaya di bawah kendali istrinya. Satu-satunya pelipur lara Nadia adalah Bima, sahabatnya sejak kecil. Bima adalah saksi bisu dari semua penderitaan Nadia, selalu ada untuk menawarkan bahu dan bantuan. Di tengah sawah dan kebun yang luas, di bawah tatapan kejam ibu tirinya, Nadia memupuk satu harapan, melanjutkan sekolah ke kota dan menjadi seorang bidan untuk melepaskan diri dari rantai takdir yang menjeratnya. Nadia berjalan gontai dari sekolah, seragam putih birunya basah oleh keringat. Di sampingnya, Bima menendang-nendang kerikil di jalan setapak pematang sawah. "Nanti malam keluar, Nat. Ada pasar malam di desa sebelah," ajak Bima. Nadia menggeleng pelan, napasnya terasa berat. "Sepertinya tidak bisa, Bim. Ibu Ratna menyuruhku menyiangi kebun cabai." Desahan pasrah keluar dari bibirnya. Sejak ayahnya menikahi janda kaya dari desa seberang itu, hidup Nadia berubah 180 derajat. Ibu Ratna, dengan senyum manisnya yang palsu, selalu menemukan cara untuk memeras tenaganya. Ayahnya yang bekerja sebagai kuli bangunan di kota, pulang hanya seminggu sekali. Saat ayahnya di rumah, suasana sedikit lebih baik. Tapi begitu mobil angkutan desa membawa ayahnya pergi, neraka kecil Nadia dimulai kembali. Ibu Ratna selalu punya alasan, memperluas kebun, menambah ayam, semua demi masa depan keluarga, katanya. Wanita itu sangat pandai membujuk Pak Agus. "Kalau usaha kita ini sudah menghasilkan, Mas tidak perlu lagi kerja panas-panasan di kota. Kita bisa kembangkan usaha ini bersama-sama di rumah," ucap Ibu Ratna dengan nada manja. Pak Agus, yang merindukan rumah dan putrinya, tentu saja setuju. Nadia tidak pernah mengeluh, ia juga ingin ayahnya selalu di rumah. Maka, setiap hari sepulang sekolah, tangannya yang mungil harus bergulat dengan cangkul dan sabit. Semua pekerjaan berat di kebun dan kandang menjadi tanggung jawabnya. Ibu Ratna setiap 3 hari sekali pergi ke pasar induk di kota kecamatan untuk menjual hasil panen. Nadia tidak tahu berapa banyak uang yang dihasilkan, tapi sepertinya cukup banyak. Terbukti, setahun kemudian, ayahnya benar-benar berhenti dari pekerjaannya. Nadia mengira hidupnya akan menjadi lebih ringan, tapi dugaannya salah besar. Semuanya menjadi jauh lebih buruk. Malam pertama ayahnya di rumah, saat makan malam dengan lauk seadanya, Ibu Ratna memulai rencananya. "Mas Agus, besok kita mulai bangun kandang kambing yang baru ya. Bahannya sudah aku pesan." Pak Agus yang sedang menyuap nasi tertegun. "Loh Bu, kandang yang lama kan masih bagus, baru 5 tahun. Ibu Ratna mendecakkan lidah. "Yang lama tidak akan dibongkar, Mas. Ini untuk tambahan, biar hasilnya makin banyak." Ayahnya hanya bisa menghela napas. Nadia melihat sorot mata ayahnya yang berbeda. Di sana tak ada lagi cinta untuk istrinya, yang ada hanya kilatan angka-angka rupiah. Setelah kandang kambing, ayahnya membangun kandang ayam yang lebih besar, lalu merenovasi gudang. Tapi Nadia mulai mencium bau alkohol yang semakin sering tercium dari napas ayahnya. Matanya yang dulu berbinar kini meredup, penuh keputusasaan. Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia tidak segan membentak, bahkan memukul ayahnya dengan sapu lidi jika ayahnya menolak perintahnya. Dan ayahnya, entah mengapa, hanya diam. Perlahan, semua pekerjaan berat kembali jatuh ke pundak Nadia. Ayahnya terlalu sering mabuk untuk bisa diandalkan. Para tetangga, ibu-ibu yang sedang berkumpul di warung sayur, sering berbisik, "Kasihan Pak Agus, dulu pekerja keras, sekarang hancur gara-gara perempuan mata duitan itu." Ibu Ratna tahu semua gunjingan itu. Ia tidak peduli. Ia akan mendatangi mereka, bertengkar, bahkan hampir berkelahi. Tak lama kemudian tidak ada lagi yang mau menyapanya di desa.
Tapi Ibu Ratna masa bodoh. Aku tidak mencuri dari mereka. Semua ini hasil kerja kerasku sendiri. Biarkan saja para pemalas itu iri sampai mati, gumamnya pada diri sendiri. Bima menatap Nadia dengan cemas. Dia akan membuatmu kelelahan, Nad. Nilaimu mulai turun, kamu bisa tidak dapat beasiswa nanti. Nadia hanya mengibaskan tangannya. Buat apa beasiswa, Bim? Untuk dipajang di kamar? Bima berhenti melangkah, menatap sahabatnya dengan tak percaya. Kamu mau kuliah kan? Jadi bidan. Itu kan impianmu. Nadia menatap hamparan sawah yang hijau dengan pandangan kosong. Siapa yang akan mengizinkanku pergi? Ayah sudah seperti itu. Kebun dan ternak ini siapa yang urus? Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata. Sudahlah Bim, tidak apa-apa. Kebanyakan perempuan di desa ini juga begitu. Lulus sekolah, menikah, punya anak, mengurus sawah. Bima menggeleng keras. Tapi sekarang zaman sudah beda, Nat. Kamu itu yang paling pintar di sekolah. Jangan menyerah begitu saja. Sudahlah Bima, jangan dibahas lagi. Potong Nadia. Lebih baik ceritakan, bagaimana kabar kakek Budi? Bima tersenyum tipis. Sudah membaik, jalannya masih sedikit pincang, tapi sudah bisa marah-marah lagi. Nadia ikut tersenyum. Seminggu yang lalu, desa Sukamaju digegerkan oleh peristiwa yang menakutkan. Sudah lama warga resah karena ular kobra sering muncul di sekitar pemukiman, terutama saat musim kemarau. Hutan di pinggir desa semakin terkikis untuk lahan pertanian, membuat habitat mereka terganggu. Warga sudah melapor ke kepala desa, tapi tidak ada tindakan nyata. Sampai suatu malam, seekor ular kobra besar masuk ke halaman rumah Sari, tetangga Bima, dan mencoba mematuk anjing penjaganya. Sari menjerit histeris. Kakek Budi, kakek Bima yang usianya sudah lebih dari 80 tahun, tidak kehilangan akal. Ia mengambil senapan angin tua dari dinding dan berlari keluar. Tapi karena panik dan usia tua, kakinya tersandung dan senapan itu meletus mengenai kakinya sendiri. Untungnya hanya menyerempet betis, tapi suara letusan itu berhasil membuat ular lari. Kejadian itu menjadi buah bibir di seluruh desa. Kakek Budi dirawat oleh seluruh warga dengan semangat gotong royong. Keluarga Bima bukan keluarga berada, ibunya hanya seorang penjahit dan ayahnya sudah lama meninggal. Maka, setiap hari ada saja warga yang datang menjenguk, membawa makanan, atau sekadar menawarkan pijatan. Seluruh desa berpartisipasi, kecuali satu keluarga, keluarga Nadia. Ibu Ratna langsung berkomentar sinis. Sudah tua, banyak tingkah. Harusnya diam saja di rumah, bukan sok jadi pahlawan. Ayah Nadia seperti biasa, sedang dalam pengaruh alkohol, dan Nadia tidak berani membantah. Ia tahu, suaranya tidak akan pernah didengar di rumah itu. Sampaikan salamku untuk kakek ya, semoga beliau cepat pulih total, kata Nadia pada Bima. Pasti ku sampaikan. Oh ya, kamu disuruh menyiangi kebun yang mana? Tanya Bima. Yang paling jauh, di belakang desa. Jawab Nadia lesu. Kalau begitu aku akan datang membantumu. Nadia tersenyum. Ia tahu Bima pasti akan datang, dan waktu yang mereka hemat bisa mereka gunakan untuk duduk-duduk di tepi sungai. Memikirkan itu saja sudah membuat hatinya sedikit lebih ringan. Baru saja Nadia menginjakkan kaki di teras rumah, suara melengking Ibu Ratna sudah menyambutnya. Dari mana saja kamu? Berduaan terus dengan si Bima itu. Awas ya. Kalau kamu hamil di luar nikah, saat itu juga aku usir kamu dari rumah ini. Cari itu laki-laki yang benar, yang kaya raya, bukan gembel desa yang tidak punya apa-apa. Nadia sudah kebal dengan ocehan seperti itu. Setiap hari ibu tirinya selalu menemukan kesalahan. Jika bukan Bima, maka nilainya yang turun. Jika tidak, ada saja hal lain yang bisa dijadikan bahan omelan. Semua yang dilakukan Nadia selalu salah di matanya. Aku capek menanggung beban bapakmu yang pemabuk itu, ditambah kamu lagi. Jangan lupa kebun cabai harus sudah bersih sore ini. Bentak Ibu Ratna. Aku ingat, sahut Nadia lirih. Ia sudah tidak tahan lagi. Ingin rasanya ia berteriak, tapi ia tahu itu hanya akan menambah pekerjaannya. Memangnya kebun itu punyaku saja? Ibu dan bapak tidak ikut makan hasilnya? Balas Nadia, suaranya bergetar menahan amarah. Ibu Ratna langsung berkacak pinggang, matanya melotot. Nadia tahu, pertengkaran hebat akan segera dimulai.
Untuk menghindarinya, ia memutuskan untuk melewatkan makan siang dan langsung pergi ke kebun. Dengan cepat ia berganti pakaian. Sementara di ruang tengah Ibu Ratna terus mengomel, menyalahkan semua nasib buruknya pada Nadia dan ayahnya. Nadia menyelinap keluar pintu belakang. Ia sudah menyelesaikan baris ketiga saat Bima muncul, tidak sendirian, tapi bersama kakek Budi. "Selamat siang cantik," sapa kakek Budi dengan senyumnya yang ompong. "Kakek, kenapa kakek kemari? Bagaimana kakinya?" tanya Nadia cemas. "Ah, kaki ini sudah terbiasa sakit. Sudah lupa rasanya nyeri itu seperti apa," jawab kakek sambil terkekeh. "Kenapa kamu bekerja di tengah panas terik begini, nak? Biarkan saja, sebentar lagi juga panen." Nadia hanya bisa menghela napas. Kakek Budi menatapnya dengan arif. Aku tahu, tidak usah cerita." Si nenek sihir itu tadi pagi sudah membuat keributan di warung, gara-gara gula pasir yang dijual warnanya tidak cukup kuning. Katanya yang putih kurang manis. Bima tertawa. "Memangnya ada bedanya, kek?" Kakek Budi duduk di tepi pematang, di bawah pohon pisang. "Nah kamu Bima, kenapa bengong? Bantu Nadia." Bima segera mengambil cangkul kecil dan mulai bekerja di samping Nadia. Mereka bekerja dalam diam, hanya suara cangkul yang beradu dengan tanah kering. Tak lama kemudian, tercium aroma asap. Kakek Budi membuat api kecil di ujung kebun. Ia mencabut beberapa batang singkong, dan dari dalam bajunya ia mengeluarkan beberapa buah tomat dan mentimun segar. Ketika pekerjaan mereka tersisa kurang dari separuh, kakek Budi memanggil mereka untuk beristirahat. Nadia tidak pernah merasakan makanan seenak ini. Hanya singkong bakar, tapi rasanya luar biasa. Ditemani kakek Budi dan Bima, suasana terasa begitu hangat dan damai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan di rumahnya sendiri. Sambil mengunyah singkong, kakek Budi mulai bercerita. "Ibu tirimu itu, aku sudah kenal sejak dia masih gadis. Dia bukan dari keluarga baik-baik. Bapaknya pemalas, ibunya meninggal karena terlalu lelah bekerja. Dia sendiri pernah menikah, suaminya juga meninggal. Tapi anehnya, dari semua harta suaminya, dia tidak dapat apa-apa. Saat pemakaman, adik perempuan suaminya datang dan menunjukkan surat-surat. Ternyata rumah dan tanah itu semua milik adiknya. Suaminya tidak pernah bilang pada Ratna. Akhirnya dia kehilangan segalanya, lalu dia menempel pada bapakmu." Nadia termenung. "Apa bapak tahu soal ini, kek?" Rasanya tidak mungkin ayahnya jatuh cinta begitu dalam sampai tidak melihat apa-apa. Pasti ada yang memberitahunya selama masa pendekatan mereka. "Nah, kalau soal itu, kakek tidak bisa bantu. Sudah lama kakek tidak pernah mengobrol dengan bapakmu. Setiap kali bertemu, dia selalu dalam keadaan tidak sadar. Apa dia minum banyak sekali?" tanya kakek Budi. Nadia mengangguk pelan. "Sangat banyak, kek. Suami pertamanya dulu juga peminum berat." Malam itu, sebelum tidur, Nadia membuat sebuah tekad. Setelah lulus sekolah, ia akan pergi dari desa ini. Ia akan membawa ayahnya bersamanya. Ayahnya pasti bisa berhenti minum. Ia akan membujuknya, memaksanya jika perlu. Mereka akan memulai hidup baru yang bahagia. Biarkan saja Ibu Ratna mengurus semua kebun dan ternak ini sendirian. Musim hujan datang, pekerjaan di kebun sedikit berkurang. Nadia bahkan punya waktu untuk sesekali pergi bermain. Bima seperti biasa selalu setia menemaninya. Sejujurnya kadang Nadia ingin punya waktu sendiri, tapi Bima akan langsung merajuk jika ditinggal. Pikiran untuk menikah cepat mulai sering terlintas di benak Nadia, seperti Sari, tetangganya yang hanya 2 tahun lebih tua. Sari menikah dengan seorang pengusaha dari kota kecamatan. Suaminya, meskipun usianya jauh lebih tua, memperlakukannya seperti ratu. Ibu Sari sering bercerita, Sari diantar jemput ke tempat kursus menjahitnya dengan mobil. Nadia menghela napas. Andai ia bisa menemukan pria seperti itu, ia tidak akan berpikir 2 kali. Bima pasti akan menemukan gadis lain. Tapi Nadia juga sadar, keberuntungan seperti itu tidak datang 2 kali. Musim semi tiba, membawa serta aroma bunga dan kecemasan akan ujian kelulusan. Setelah itu, wisuda dan kemudian, Nadia belum tahu. Berbicara dengan ayahnya tentang masa depan adalah hal yang mustahil. Apalagi dengan ibu tirinya, jawabannya sudah bisa ditebak. Tapi sesuatu harus dilakukan. Nadia memberanikan diri. Suatu sore ketika suasana hati Ibu Ratna tampak cukup baik, Nadia duduk di hadapannya. "Ibu, ada yang ingin Nadia bicarakan."
Wanita itu melepaskan pandangannya dari buku catatan keuangannya. "Apa?" tanyanya ketus. Nadia menelan ludah. "Sebentar lagi kelulusan, Bu. Nadia harus mendaftar untuk kuliah." Ibu Ratna tersenyum sinis. "Kuliah? Kuliah di mana?" tanyanya. Di kota, jurusan kebidanan." Ibu tirinya tertawa kecil. "Lalu yang akan membiayaimu selama di sana siapa? Bapakmu yang pemabuk itu? Atau aku, orang asing yang kau benci ini? Kamu tahu kan, dari bapakmu itu tidak ada gunanya sama sekali." Wajah Nadia memerah. Kata-kata ibu tirinya memang ada benarnya. Ayahnya sudah lama tidak memberikan kontribusi apapun. Tapi, apa yang harus ia lakukan? "Kamu sadar kan, Nadia, kalau kamu tidak membantu di sini, ibu terpaksa harus menggaji orang. Itu pengeluaran tambahan, artinya ibu tidak akan punya uang untuk mengirimmu kuliah. Lagi pula, kalau kamu sudah mencuci tangan dari semua ini, untuk apa kamu pulang ke sini lagi? Jadi, kalau kamu memilih untuk kuliah, lupakan saja rumah ini." Air mata Nadia hampir tumpah. Ia sudah menduga akan seperti ini, tapi rasanya tetap sangat menyakitkan. "Tapi semua teman-temanku kuliah, Bu." Ibu Ratna mendengus. "Kamu bukan mereka. Situasimu berbeda. Apa aku salah?" "Sudah, ibu rasa penjelasannya sudah cukup jelas." Ibu tirinya berdiri dan pergi, meninggalkan Nadia yang menangis dalam diam. Mimpinya hancur. Ia akan membusuk di desa ini, persis seperti yang ia takutkan. Beberapa hari Nadia berjalan seperti mayat hidup. Ia kehilangan selera makan, kehilangan semangat. Ia bahkan memutuskan untuk tidak datang ke acara wisuda. Bima yang mencoba menghiburnya malah membuatnya semakin kesal. Suatu sore, sepulang dari sekolah, ia duduk termenung di bangku bambu di halaman. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam gudang. Aneh, Ibu Ratna sudah berangkat ke pasar sejak pagi. Siapa di sana? Nadia berdiri, berjalan perlahan menuju pintu gudang. Belum sempat ia mendekat, pintu itu terbuka sendiri. Sosok ayahnya muncul dengan rambut acak-acakan dan mata merah. Bau alkohol langsung menyengat hidung Nadia. "Oh Nadia, ibu tirimu belum pulang?" Nadia merasakan amarah yang meluap-luap hingga air matanya keluar. "Belum, memangnya kenapa? Peduli apa bapak siapa yang ada di rumah dan siapa yang tidak? Bapak kan tidak melihat siapa-siapa lagi selain botol minuman itu. Kenapa bapak begitu membenciku?" teriaknya histeris. "Kenapa bapak membiarkanku disiksa oleh perempuan itu sementara bapak sendiri asyik mabuk?" "Nadia, kamu bicara apa? Bapak tidak mengerti." "Tidak mengerti? Bapak tahu tidak, semua temanku akan melanjutkan kuliah, sementara anak bapak ini akan terus membersihkan kotoran kambing, karena bapaknya lebih memilih minum setiap hari daripada memikirkan masa depan anaknya." Nadia tidak bisa menahan isak tangisnya lagi. Ia berlari masuk ke dalam rumah. Pak Agus tertegun, duduk di bangku tempat Nadia tadi duduk. Kepalanya pening, bukan hanya karena alkohol, tapi juga karena kata-kata putrinya. "Kepala pusing memikirkan banyak hal, Gus?" Pak Agus mengangkat kepala. Di depan gerbang, kakek Budi berdiri menatapnya. "Iya, Kek, pusing sekali, tidak mengerti apa-apa lagi." Kakek Budi masuk dan duduk di sampingnya. "Ratna ada di rumah?" Pak Agus menggeleng. "Pergi ke kota." Kakek Budi menepuk pundaknya. "Apa yang kamu lakukan, Gus?" Bima bilang, "Istrimu tidak mengizinkan Nadia kuliah." "Kenapa? Apa karena tidak ada biaya?" "Mungkin istrimu punya uang, tapi kamu jelas tidak." Pak Agus menunduk. Sial, kenapa ia harus keluar dari gudang tadi? Malam itu Nadia mendengar suara ayahnya dan Ibu Ratna berbicara di dapur. Anehnya, mereka berbicara, bukan berteriak dan bertengkar seperti biasanya. Ini adalah hal yang sangat langka. Nadia mencoba menguping, tapi tidak bisa mendengar dengan jelas. Setengah jam kemudian, Ibu Ratna muncul di pintu kamarnya. "Nadia, kemarilah." Nadia keluar. Ayahnya duduk di meja makan, wajahnya muram. Ibu Ratna menunjuk sebuah kursi. "Duduk." Nadia duduk, menatap ayahnya dengan heran. Sepertinya ayahnya sadar sepenuhnya malam ini. Ibu Ratna yang memulai pembicaraan. "Begini, Nadia, bapakmu bersumpah tidak akan menyentuh minuman keras lagi. Dia bilang akan bekerja 3 kali lebih keras agar kamu bisa kuliah. Ibu bisa setuju, tapi dengan satu syarat.
Jika bapakmu minum lagi setetes pun, saat itu juga kamu berhenti kuliah dan pulang. Nadia bersedia menyetujui apapun. Yang terpenting adalah keluar dari rumah ini. Setelah itu, ia bisa mencari jalan lain. Mungkin mencari pekerjaan sampingan atau hal lainnya. Mimpinya tentang kehidupan yang berbeda mulai bersinar kembali. Beberapa tahun berlalu dengan cepat. Nadia baru saja menerima ijazah kebidanannya dan berencana mencari pekerjaan. Ia juga punya seorang kekasih, Gilang, yang rencananya akan ia nikahi suatu saat nanti. Gilang memang bukan pria kaya raya, tapi ia orang kota dan punya apartemen sendiri, meskipun masih tinggal bersama ibunya. Nadia tidak keberatan, ia berniat menjadi menantu yang baik. Hubungannya dengan ayah dan ibu tirinya hampir terputus. Ia hanya pulang setiap 6 bulan sekali, dan selalu berusaha pergi secepat mungkin. Suatu siang, pintu kamar asramanya diketuk keras. Nadia, Nadia, ada telepon untukmu, penting. Ibu penjaga asrama berdiri di ambang pintu. Aneh, biasanya wanita tua itu sangat malas memanggil penghuni asrama. Nadia bergegas keluar, berlari menyusuri koridor. Gagang telepon tergeletak di atas meja. Halo? Halo Nadia, ini Pak Heru, kepala desa. Iya Pak Heru, ada apa? Suara di seberang terdengar ragu. Begini, Nadia. Orang tuamu, mereka meninggal dunia. Mobil mereka masuk ke jurang saat perjalanan ke kota. Kamu harus segera pulang untuk mengurus semuanya. Nadia menjatuhkan gagang telepon. Kakinya lemas, dan ia perlahan merosot ke lantai. Bagaimana bisa? Secepat ini? Nadia duduk di kepala meja, di tengah kerumunan tetangga dan kerabat yang datang untuk acara tahlilan. Suara bisik-bisik terdengar sayup-sayup di telinganya. Sayang sekali ya, padahal belum tua, harusnya masih bisa menikmati hidup. Iya, apalagi Pak Agus sudah berubah jadi orang baik. Bahkan istrinya yang galak itu jadi lebih tenang setelah dia berhenti minum. Memang begitu, perempuan itu butuhnya suami yang benar, bukan cuma badan. Nadia mendengar semuanya seperti dalam kabut. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan, apa yang harus ia lakukan sekarang? Setelah semua orang pulang, Nadia mulai mencuci piring-piring kotor. Terdengar ketukan di pintu. Siapa? Di ambang pintu Bima berdiri. Nadia sudah sangat lama tidak melihatnya. Mungkin terakhir kali saat Bima akan berangkat wajib militer. Hai Nad, Bima, kamu, pangling aku. Dan itu benar. Bima telah berubah dari remaja kurus canggung menjadi pria dewasa yang tegap dan gagah. Aku baru pulang. Ibu cerita tentang apa yang terjadi, jadi aku langsung kemari, kata Bima. Masuklah. Bima duduk di meja makan, memandangi dapur yang sudah rapi. Aku turut berduka cita, Nad. Terima kasih, Bim. Nadia selesai membersihkan dapur dan menatap Bima. Mau minum sesuatu? Boleh, kita minum untuk mengenang Pak Agus dan Ibu Ratna. Bagaimanapun, mereka pernah jadi bagian dari hidup kita. Nadia meletakkan beberapa potong kue dan sebotol anggur beras di atas meja. Kenapa kamu tidak ikut minum? Tanya Bima. Aku tidak minum, Bim. Ayolah, Nad. Ini bukan untuk mabuk-mabukan. Minum sedikit saja, hatimu akan terasa lebih lega. Percayalah padaku. Nadia menghela napas dan mengambil gelas kecil. Ia pernah mencoba minum bersama teman-teman asramanya, tapi rasanya tidak enak. Jangan dihirup aromanya, langsung teguk saja. Lalu cepat makan kuenya. Bima memberinya instruksi. Nadia mengikuti. Rasanya memang tidak enak, tapi tidak seburuk yang ia ingat. Beberapa menit kemudian, ia merasakan otot-ototnya yang tegang mulai rileks. Bagaimana? Mau tambah? Tanya Bima. Boleh. Nadia terbangun dengan kepala yang sakit luar biasa. Ia sama sekali tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di tempat tidur semalam. Ia menoleh ke samping dan terbelalak. Di sebelahnya, Bima tertidur pulas. Sial, di saat seperti ini, ia pasti sudah gila. Yang paling menyakitkan adalah ia tidak ingat apa-apa. Bima bergerak lalu menoleh padanya. Nadia, semalam kamu luar biasa. Sepertinya kamu harus lebih sering minum. Wajah Nadia memanas. Bima, pergi sekarang juga, sebelum seluruh desa bangun dan melihatmu. Bima mengerutkan kening. Kenapa? Kita kan sudah dewasa. Pergi, aku mohon. Nadia tidak tahu harus berkata apa lagi, dan akhirnya asal bicara, aku sudah punya pacar. Mata Bima menyipit. Pacar, katamu? Lalu kenapa kamu melompat ke tempat tidurku? Itu aku yang melompat ke tempat tidurmu. Baiklah, aku pergi sekarang. Bima berpakaian dalam sekejap dan keluar dari kamar.
Nadia menangis tersedu-sedu. Ia tidak menginginkan ini. Ia tidak menginginkan apapun. Sejak kepergian Bima pagi itu, ada perasaan bersalah yang mengganjal di hati Nadia. Rasanya ia telah menyakiti seseorang tanpa alasan yang jelas. Pagi itu Nadia pergi ke pemakaman. Ia duduk di samping dua gundukan tanah yang masih baru, menangis dalam diam. Saat berjalan pulang, ia melihat kakek Budi. Pria tua itu sepertinya sengaja menunggunya. "Selamat pagi, Nadia." "Selamat pagi, Kek. Kakek mau bicara sebentar denganmu, Nak." Wajah Nadia langsung memerah. "Kakek sudah tua, Nak. Susah tidur. Semalam pun begitu. Kamu tahu kan, Bima itu segalanya bagi kakek. Kakek lihat dia keluar dari rumahmu pagi-pagi buta. Dan hari ini dia tiba-tiba berkemas mau pergi ke kota lagi." Ibunya menangis, hati kakek juga sakit. Dia sudah berjanji akan menetap di desa. Apa yang terjadi di antara kalian, Enduk? Apa yang bisa Nadia katakan? Ia berpikir, jika ia menceritakan semuanya, semua mimpinya tentang kehidupan kota akan hancur. Ia mencintai desa ini, tapi tidak cukup untuk menghabiskan sisa hidupnya di sini. Di sisi lain, Bima. Ia telah tumbuh menjadi pria yang, Gilang kekasihnya di kota bahkan tidak ada apa-apanya dibanding Bima. "Tidak ada apa-apa, Kek. Kami hanya mengobrol sampai larut malam." Nadia berjalan melewati kakek tua itu, merasakan tatapannya yang tajam menusuk punggungnya, tapi ia tidak berani menoleh. 3 hari kemudian Nadia bersiap-siap untuk kembali ke kota. Ia sempat melihat Bima sekilas, artinya pemuda itu sudah tenang dan tidak jadi pergi. Syukurlah. Sekalipun ia menyukai Bima, ia tidak ingin mengikatkan hidupnya dengan pemuda itu. Ia sudah mengenal Bima sejak kecil, apalagi yang menarik darinya. Ia sudah selesai berkemas dan memeriksa semua pintu dan jendela. Untuk sementara, ternak dan kebun akan diurus oleh Bu Zoya, tetangganya, ibu dari Sari, yang dulu selalu ia kagumi. Sebagai imbalannya, Nadia berjanji akan memberikan seekor anak sapi. Bu Zoya menghela napas. "Kamu jangan khawatir, Nadia. Semua akan ibu urus. Sari juga akan membantu. Terima kasih untuk anak sapinya. Keluarga kami sedang sangat membutuhkan." "Sari? Bukankah Sari tinggal di kota bersama suaminya?" Bu Zoya mengibaskan tangannya. "Dulu ibu harus bilang apa? Bilang kalau dia menikah karena terpaksa dan tidak ada hari tanpa dipukuli? Dia sudah sabar semampunya. Akhirnya dia bawa anaknya dan kabur ke sini. Kami hampir tidak bisa lepas dari bajingan itu." Nadia terkejut. Baginya, kehidupan Sari adalah impian. Tetangganya itu pergi, dan Nadia duduk termenung di teras. "Nadia! Nadia!" Itu suara Bima. "Ada apa?" Nadia berlari keluar. Bima sudah hampir sampai di depan pintu. "Nadia, kakek sakit parah, tolong. Bidan desa kita sedang tidak ada, katanya pergi ke hajatan." Nadia bergegas masuk ke dalam rumah, menyambar tas berisi peralatan medis yang selalu ia bawa. Ia bahkan tidak sempat mengunci pintu, langsung berlari. Bima berlari di sampingnya. Sejak pagi tadi, beliau pucat dan sesak napas. Siang tadi beliau mencoba bangun dari dipan, tapi langsung jatuh lagi. Aku tanya kenapa, beliau hanya mengibaskan tangan. "Sekarang kondisinya parah sekali, Nadia. Tolong." Nadia berhenti mendadak, membuat Bima menabraknya. "Bim, aku akan melakukan semua yang aku bisa. Tapi kamu juga harus mengerti, usia kakek Budi sudah sangat tua." Bima menarik napas dalam-dalam, seolah menahan tangis. "Aku tahu." Nadia kembali berlari. Kakek Budi memang dalam kondisi yang sangat buruk. Ia terbaring di dipan, bernapas dengan susah payah. Nadia langsung tahu, ini serangan jantung. Ia duduk di sampingnya dan mulai mengeluarkan peralatan dari tasnya. 1 jam kemudian, kondisi kakek Budi sedikit lebih stabil. "Kakek Budi harus dibawa ke rumah sakit," kata Nadia. "Aku tidak mau. Tidak sudi aku mati di rumah sakit. Aku mau mati di rumahku sendiri," sahut kakek Budi dengan suara lemah. Bima tampak kesal. "Kek, jangan bicara soal mati. Buang jauh-jauh pikiran itu." Kakek Budi tersenyum tipis, menatap cucunya. "Kamu pikir di usiaku yang ke-94 ini hidup baru akan dimulai? Tidak, Cung. Setiap orang punya jatahnya masing-masing. Bodoh jika mencoba menipu takdir. Aku sudah hidup cukup lama." Nadia dan Bima keluar ke teras. "Bim, aku tidak tahu harus bagaimana.
Sejujurnya kondisi kakek Budi sangat tidak baik, tapi aku tahu kakekmu, dia tidak akan mau pergi ke rumah sakit. Nadia menatap Bima melihat kesedihan yang mendalam di matanya. Kamu bilang bidan desa sedang tidak ada, tapi aku harus pergi. Bima membuang muka. Pergilah. Di tempat kerja barumu tidak ada yang akan menunggumu. Aku tidak menahanmu. Terima kasih sudah datang. Mau kuantar ke terminal? Nadia menggeleng. Tidak perlu, kalau begitu aku pergi. Sejam lagi bus datang. Nadia berjalan menyusuri jalan desa. Beberapa saat kemudian ia menoleh, tapi Bima sudah tidak ada di halaman. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia ingin tinggal di desa ini. Nadia mengitari halamannya, mengelus anjing penjaga di belakang telinganya, lalu duduk di bangku bambu. Apa yang harus kulakukan? Gumamnya. Ia duduk di sana, menatap jam tangannya. Bus sudah lama berlalu. Tidak apa-apa, besok ia akan pergi. Ia akan bicara dengan Gilang, menceritakan tentang prospek di desa. Lagi pula dengan warisan sebesar ini, masalah uang tidak akan jadi kendala. Nadia sendiri tidak yakin apakah keputusannya benar, tapi ia harus memilih. Malam itu ia tidur dengan hati yang berat. Pagi harinya ia memutuskan untuk tetap pergi ke kota. Apa yang bisa ia lakukan di sini? Saat bus datang dan ia sudah duduk di dalam, ia melihat Bima berlari menuju rumahnya, lalu berlari kembali. Nadia memejamkan mata. Kakek Budi telah meninggal. Ia tahu itu dari seorang gadis sekampungnya yang ia temui di kota. Nadia berusaha tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ia tahu kondisi kakek Budi sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi ia juga tahu apa yang Bima pikirkan tentangnya. Seminggu kemudian, ia pergi menemui Gilang. Aneh, sudah seminggu kekasihnya itu tidak menghubunginya. Pintu apartemen dibuka oleh seorang wanita paruh baya yang menatapnya dari atas sampai bawah. Nadia belum pernah bertemu dengan ibunya Gilang, dan sejujurnya tatapan wanita itu membuatnya takut. Selamat siang, Bu. Gilang ada? Kamu pasti Nadia? Tanya wanita itu ketus. Nadia mencoba tersenyum. Benar, Bu. Sebaiknya kamu tidak usah datang ke sini lagi. Gilang sudah bertemu dengan gadis yang baik, gadis kota, terpelajar. Nadia terperangah. Maksud ibu, dia tahu saya pergi untuk pemakaman. Tahu, memangnya kenapa? Coba katakan, apa yang bisa kamu berikan untuk keluarga ini? Kamu bahkan belum benar-benar bekerja. Orang tua yang bisa membantu juga sudah tidak ada. Nadia merasa sesak napas, kemudian ia berkata dengan suara bergetar. Mungkin memang tidak ada, Bu. Kecuali rumah yang nilainya jauh lebih besar dari apartemen ibu ini, atau usaha ternak dan kebun yang kalau dijual hasilnya sangat besar. Tapi sepertinya itu semua tidak menarik bagi ibu, kan? Permisi. Ia berlari menuruni tangga, air mata mengalir deras di pipinya. Hari itu juga, Nadia memasukkan semua barangnya ke dalam koper dan memutuskan untuk pulang ke desa. Persetan dengan semuanya, di desa juga orang bisa hidup, apalagi dengan keahliannya. Malam harinya seseorang mengetuk pintu kamarnya. Di ambang pintu, Gilang berdiri. Hai Nat. Nadia bersandar di kursi, menatapnya dengan pandangan baru. Ya Tuhan, apa yang ia lihat dari pria ini? Kurus, tinggi, berkacamata, tangan pucat, dan dahi yang selalu berkeringat. Oh, sepertinya ibumu sudah menceritakan betapa kayanya calon menantunya yang baru saja ia usir. Jangan begitu Nat, aku hanya rindu. Rindu? Baguslah. Tadi aku sempat bicara yang tidak-tidak pada ibumu. Ibumu itu sifatnya memang kurang baik. Maafkan dia ya. Selama mereka berpacaran, Gilang tidak pernah berbicara selembut ini padanya. Tiba-tiba Nadia merasa sangat sedih. Apa ia begitu tidak menarik sampai hanya bisa dicintai karena warisannya? Gilang, ada masalah, kata Nadia, menatap Gilang yang sudah duduk dengan santai di tempat tidurnya. Aku mewarisi banyak sekali utang. Gilang langsung duduk tegak. Utang? Utang apa? Utang biasa. Aneh ya? Gilang tergagap. Aneh? Tidak, tidak aneh. Aku baru ingat harus pergi ke suatu tempat. Besok kita ketemu lagi ya. Dia mencium pipi Nadia sekilas dan menghilang. Benar-benar menghilang, karena Gilang tidak pernah menimbulkan suara langkah kaki, lebih mirip hantu. Nadia menjatuhkan diri ke tempat tidur dan menangis sejadi-jadinya. Apa yang salah dengan dirinya? Padahal ia merasa cukup cantik, punya pendidikan. Ia tertidur dengan pikiran yang kalut.
Pagi harinya ia mengemasi semua barangnya dan naik bus. Saat turun di desanya, ia melihat sekeliling. Indah sekali. Di ujung desa ada pembangunan. Ia dengar akan dibangun balai desa yang baru, dimanapun orang bisa hidup. Apalagi ada pepatah, hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Ia masuk ke halaman rumahnya. Dengan pandangan baru, ia mengamati sekeliling. Inilah rumahnya. Ia sudah pulang. Bima tidak pernah terlihat. Nadia sengaja beberapa kali melewati rumahnya, tapi Bima sepertinya tidak melihatnya atau tidak mau melihatnya. Kemungkinan besar yang kedua, tidak apa-apa, ia akan menunggu. Bima akan tenang, akan mengerti, dan mereka akan berdamai. Semakin hari, Nadia semakin sadar bahwa ia ingin bersama Bima. Ingin hidup bersamanya, punya anak bersamanya. 2 minggu berlalu, Nadia menjual sebagian besar ternaknya. Hanya menyisakan beberapa ekor untuk dirinya sendiri. Ia juga menjadi sangat akrab dengan Sari. Dulu mereka tidak terlalu dekat karena Sari lebih tua. Awalnya Nadia pangling melihat Sari, begitu kurus dan murung. Tapi lama-kelamaan mereka bisa akrab. Suatu malam, saat mereka sedang minum teh jahe, Sari bertanya, "Nad, kamu mau kerja apa?" "Tidak tahu, Sar. Mungkin mau menghadap Pak Lurah, tanya apa ada lowongan." "Jadi bidan desa? Kan sudah ada bidan yang sekarang." Sari tertawa. "Dia itu bidan? Kamu tahu kan? Tidak becus kerjanya. Kamu jangan pikirkan orang lain. Pikirkan warga desa yang butuh pelayanan kesehatan yang benar." Semalaman Nadia berpikir. Benar juga kata Sari. Kenapa ia harus memikirkan orang lain jika warga desa yang menjadi korban? Pagi harinya, ia membawa ijazah dan surat-suratnya ke kantor kepala desa. Dulu Pak Heru dipanggil Pak Lurah, sekarang jabatannya sama saja, dialah yang mengurus semua masalah di desa. Nadia, katanya kamu sudah pulang. Aku kira hanya sementara." "Saya serius, Pak. Saya ingin mengabdi di sini. Saya mau melamar kerja." Pak Lurah menggosok-gosok tangannya. "Jadi kamu benar-benar akan menetap? Tidak akan kabur lagi?" Nadia tersenyum. "Tidak ada rencana seperti itu, Pak." Setelah negosiasi selama 1 jam, termasuk memanggil bidan yang lama yang dengan napas berbau alkohol berterima kasih pada Nadia karena telah membebaskannya dari tanggung jawab, Nadia akhirnya menerima kunci puskesmas desa. Ia menatap kunci di tangannya dengan tidak percaya. Sekarang ia adalah orang yang sesungguhnya. Dari kantor desa, ia langsung menuju puskesmas. Rumput di halamannya lebih tinggi dari pagar. Hanya ada jalan setapak kecil menuju pintu. Bidan yang lama benar-benar tidak peduli. Nadia melihat sekeliling dan menyingsingkan lengan bajunya. Sekarang ia bisa melakukan apa yang benar-benar dibutuhkan. Nadia berhasil mengungkap kebusukan suami dan ibu mertuanya. Dengan bantuan Bima dan pensiunan polisi, mereka ditangkap dan diadili. Namun, di tengah kelegaan itu, Bima sekali lagi pergi, meninggalkan Nadia yang hamil sendirian untuk mencari jati dirinya. Nadia, dengan dukungan ibu Bima, menjalani kehamilannya dengan tegar. Tepat di hari ia melahirkan seorang putri yang cantik, sebuah kejutan menantinya di pintu rumah sakit. Bima kembali, dengan setelan rapi dan penyesalan yang mendalam. Ia memohon pengampunan dan meminta Nadia untuk menikahinya. Meski hatinya luluh, Nadia tidak langsung menerima. Ia membuat Bima berjuang selama 3 bulan untuk membuktikan kesungguhannya. Akhirnya, mereka menikah dalam sebuah pesta meriah, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai mereka. Nadia menemukan kebahagiaannya, bukan di gemerlap kota, tapi di desa tempat hatinya berlabuh, bersama pria yang ditakdirkan untuknya, dan putri kecil mereka. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel kami, dan tinggalkan komentar di bawah. Menurut Anda, apakah Nadia mengambil keputusan yang tepat dengan memberi Bima kesempatan kedua?